Sudah ya, kita mulai ya. Sudah ya? Bismillah. Nah, mohon izin Habibana, Satidi, Bapak-bapak, Ibu-ibu kita mulai ya. Baik. Sudah jam 4. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Suara jelas ya, Pak Dedi? Suara jelas ya? Terdengarnya ya? Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala dzikruhu mafazal lil mu'minin wa ja'ala du'a silahul muslimin yatawassaluna bihi ila sa'adati fid darain wa jannatan wa aqiyatan lil muttaqin min wasawisa wa hamajati syayatin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadanil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hadratil mukarramin yang terhormat segenap para pimpinan serta para pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan serta Bapak Ibu para muzaki UPZ Kementerian Keuangan dan juga Bapak Ibu para hadirin jamaah yang hadir melalui virtual Zoom ataupun juga yang melalui link YouTube yang sudah kami share, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sekalipun tidak tersebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa takdim, rasa mahabbah kami kepada semua yang hadir. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini yang berbahagia kita dapat hadir bersilaturahmi bersama sekalipun melalui virtual Zoom karena kita masih berada di masa pandemi ya. Dalam rangkaian acara webinar Zoom dengan tema Jurus Sembuh dari COVID-19 dengan bahagia dan doa bersama. Sore hari ini Jumat 23 Juli 2021 atau 13 Zulhijjah. Ya, kita masih berada di hari tasyrik nih, hari tasyrik yang ketiga terakhir. 1442 Hijriah. Acara ini persembahan dari unit pengumpul zakat atau UPZ Kementerian Keuangan di lingkungan kantor Kementerian Keuangan. Bapak Ibu serta para hadirin yang berbahagia, sekilas kami informasikan kepada para hadirin yang berbahagia bahwa UPZ Kemenkeu ini terbentuk di tahun 2012 ya dengan harapannya menjadi wadah bagi para pimpinan ataupun pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dalam hal menunaikan zakat, infak ataupun sedekah. Beriring doa dan harapan tentunya kiranya agar UPZ Kemenkeu ini senantiasa diberi keistiqomahan serta membawa kemaslahatan dan keberkahan untuk banyak para mustahik yang membutuhkan tentunya. Baiklah para hadirin berbahagia, langsung saja sebelum kita mulai nanti kita akan perkenalkan para narasumber kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama ada Bapak Dr. Haji Dedi Soeharto, beliau adalah auditor ya di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, yang juga mohon izin nih Pak Zat ya, beliau ada penyintas berat COVID-19 beberapa waktu yang lalu beliau sempat dirawat di rumah sakit ya, bukan gitu ya Pak Haji ya? Ya. Alhamdulillah hari ini sudah kembali pulih dan sore hari ini juga beliau akan berbagi ilmu, sharing, tips bagaimana tentang menyikapi bila mana terpapar COVID-19. Dan satu lagi ini narasumber kita, guru mulia kita semua, Habibana, Habib Nabil Al-Musawwa, mata'anallah bituli hayatin wa nafa'anallah bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Beliau sebagaimana kita ketahui bersama adalah seorang tokoh yang juga sekarang berada di Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat. Ya, Bapak Ibu semuanya yang sekalipun tidak tersebut nama sekalipun, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami di UPZ Kementerian Keuangan untuk sama-sama kita ikut hadir pada acara sore hari ini. Dan kita nanti akan berdoa bersama. Ada beberapa susunan acara pada kesempatan sore hari ini, diantaranya adalah pembukaan. Langsung nanti kita akan mendengarkan penyampaian materi dari Pak Dedi Soeharto. Setelah itu yang ketiga adalah tausiah dan doa yang akan
dipimpin oleh Habibana Habib Nabil Al-Musawa, dan yang keempat ini ada kuis ya. Nah, kuisnya ini nanti kita share yang jadi Jangan menarik juga susah-susah. rupanya. Kuis persembahan dari Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada. Terima kasih Bank Syariah Indonesia yang sudah mensupport. Dan terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu serta para hadirin yang berbahagia, untuk mengawali rangkaian acara kita pada kesempatan sore hari ini, mari kita buka dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Berharap acara ini senantiasa diberi keridhaan serta bimbingan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap tentunya segala doa yang kita panjatkan sore ini adalah menjadi doa yang mustajab. Ya, kan kalau kita baca bahwa di waktu Jumat terlebih di ba'da asar itu adalah salah satu waktu mustajab untuk berdoa ya. Mudah-mudahan doa kita senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa bikulli niyatin shalihah wa summa ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perlu kami sampaikan juga mungkin kepada Bapak Ibu, karena link Zoom ini terbatas, maka nanti seyogianya bagi Bapak Ibu yang tidak dapat masuk ke link Zoom yang telah kami sediakan, selanjutnya bisa beralih ke YouTube ya. Insya Allah suaranya juga jernih dan hasil gambarnya juga insya Allah mudah-mudahan bagus semuanya. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Pak Ustadz Deddy Soeharto, Ustadz Dr. Deddy Soeharto untuk menyampaikan materi jurus sembuh COVID-19 ya. Tafadhol Fadil. Kasiran Ustaz Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar jelas ya. Yang saya hormati, ini guru sekaligus sahabat saya, Ustadz Habib Nabil Al-Musawa. Tahun 90-an saya sering ke rumah beliau di Cipanas nih. Tapi subhanallah, beliau ilmunya luar biasa, sedang saya ya seperti ini biasa-biasa saja. Kemudian ada juga Ustadz Faisal Qasim dari Basnas yang selama ini membina kami di UPJ Kementerian Keuangan. Dan juga Bapak Ibu yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena waktu terbatas, ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan sore ini, ya. Ini adalah bagian dari kepedulian kita semuanya, atas kondisi pandemi yang terjadi. Nah, saya selaku penyintas COVID sama dengan Ustadz Habib Nabil Al-Musawa, saya lulusan 24 Agustus, ya. Saya mulai terkena 23 Juli, jadi ini tepat 1 tahun saya terkena. Kemudian Ustadz Habib, kalau tidak salah, Habib Nabil bulan November ya, sama-sama kita penyintas. Nah, atas dasar kepedulian itulah kita mencoba menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga ini bermanfaat. Nah, apa motivasinya? Tentu saja motivasinya adalah agar kita bisa kemudian bisa sama-sama melewati pandemi ini. Nah, oleh karena itu mohon izinkan saya menyiapkan 2 slide yang akan saya coba jelaskan dalam waktu yang tidak terlalu lama insya Allah. Mungkin saya bisa dipandu atau saya bisa nge-share sendiri ya? Monggo, bisa dipandu, bisa. Bisa. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, ini saya menyampaikan juga pesan dari Ibu Irjen, Ibu Sumiati kepada kita semuanya, terutama yang di Kementerian Keuangan, agar terus disiplin menerapkan 5M. Ya, setelah vaksin pun harus menerapkan disiplin ini. Ini adalah prokes, protokol kesehatan. Kita harus tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Ini adalah harus terus kita gaungkan bersama. Saya yakin saya kemudian juga Habib Nabil Al-Musawa terkena COVID-19 bukan karena kita abai dengan 5M ini, tapi karena qadarullah. Saya termasuk orang yang saya ketua masjid di lingkungan saya. Saya adakan untuk menggunakan masker. Saya kalau ke masjid selalu menggunakan masker. Kemudian saya minta untuk mencuci tangan pakai sabun, para jamaah saya gitu.
Hanya memang kalau di kampung agak berat untuk disiplinnya, itu masalahnya di situ ya. Nah, tapi kalau di lingkungan kita mudah-mudahan kita tetap terus ketat menerapkan disiplin menggunakan melakukan prokes, protokol kesehatan. Jadi pada siang ini saya barusan video conference dengan video call ya, WA dengan sahabat saya Ustadz Asep Furqon di Bogor. Beliau adalah nakes, tenaga kesehatan. Beliau adalah radiologi, termasuk juga yang kemudian telah melakukan perawatan kepada saya di Cisarua tahun yang lalu. Nakes juga, radiologi juga. Itu Pak Mustafa, itu juga sedang terpapar. Mereka nakes yang selalu kalau datang waktu saya di ronsen dulu, itu memang juga menggunakan hazmat, APD. Tapi qadarullah juga terkena, karena memang pandemi ini sangat luar biasa. Jadi yang terkena bukan karena abai sama sekali. Dan kita hadir di sini karena kita semua tidak abai, karena kita semua sama-sama memahami betapa pandemi ini harus kita lalui bersama-sama. Jadi pertanyaannya adalah, kalau kemudian kita sudah menggunakan prokes juga, sudah 5M, ternyata kena bagaimana gitu. Nah, itulah yang saya share di buku kecil saya yang sengaja saya sedekahkan untuk semuanya. Yang saya beri judul 10 jurus sembuh bahagia, 10 jurus sembuh COVID-19 dengan bahagia. Nah, saya mau coba share apa saja yang saya coba tulis di dalam buku itu. Buku itu berasal dari selama 20 hari saya diisolasi di rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Melania Bogor selama dari tanggal 3 sampai tanggal 5, kemudian dari tanggal 6 sampai tanggal 24 Agustus saya di SPG Cisarua. Dan saya dimasukkan ke dalam kamar bertekanan negatif. Kamar bertekanan negatif yang dinginnya sedingin Dieng, sedingin Bromo itu. Saya menyebutnya kamar kulkaswi. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau bisa jangan sampai terkena, jangan sampai mengalami. Biarkan saya mewakili Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan sore ini. Nah, saya mau jelaskan. Ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya alami, yang akhirnya saya selamat. Saturasi saya anjlok sampai 55. Ustadz Ari Ginanjar Agustian selamat dengan saturasi 75, paling bawah. Saya di bawah lagi, 55. Pada saat itu saya terhubung dengan Dr. Ferry Haki. Beliau pernah bilang, Pak Dedi tenang saja, kalau masih saturasinya masih sampai dengan 65, insya Allah masih bisa selamat. Saya bilang, Pak Dokter Ferry, saya sudah 64 waktu itu. Saya sudah 64 saturasi saya. Dr. Ferry nggak jawab lagi, karena saya sudah di bawah angka 65. Nah, saya mau sampaikan, yang pertama, kalau kemudian qadarullah kita terkena, dan mudah-mudahan tidak, bagi yang hadir di sini saya doakan semoga tidak pernah terkena COVID-19 ini, maka lakukanlah, saya sebut sebagai promes. Kalau tadi prokes, sekarang saya sebut promes. Apa itu promes? Protokol mentalitas sembuh. Protokol mentalitas sembuh, dan ini terdiri dari 10 jurus. Yang pertama adalah kita kenali COVID-19. COVID-19 ada yang berat, kayak yang terkena pada saya, tapi ada juga yang ringan, dan sebagian besar ringan sebetulnya. Tapi yang menjadi persoalan kita adalah jangan sampai yang ringan menjadi sedang, yang sedang menjadi berat, dan yang berat menjadi meninggal. Ya, jadi kita mengenali COVID-19 itu mudah-mudahan lebih jelas dan lebih clear. Itu harapan saya. Ini yang pertama adalah protokol mentalitas sembuhnya adalah mengenali COVID-19. Dengan mengenali, kita akan lebih siap. Kemudian yang kedua adalah jurusnya kita tenang dan berbaik sangka. Tenang dan berbaik sangka kepada Allah, ini qadarullah gitu. Saya adalah orang yang mempublish kalau saya kena COVID. Saya tidak menutup-nutupi. Banyak orang yang kena COVID menutup-nutupi, takut merasa saya. Kenapa enggak? Ya karena saya menerapkan protokol kesehatan sepanjang yang saya tahu. Ya mungkin saya ada peluputan barangkali, tapi secara umum saya melaksanakan prokes. Saya melaksanakan 5M. Ya kita tetap harus tenang dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menimbulkan rasa tenang luar biasa sendiri. Begitu saya terkena COVID-19, ya saya ditetapkan pada tanggal 3. Saya terkena tanggal 23, tapi saya baru tahu tanggal
3 Agustus. Kemudian saya sampaikan kepada semua pihak bahwa saya akan menghadapi COVID-19 ini dengan bahagia. Dan Allah akhirnya menolong saya dengan perasaan bahagia itu. Nah, yang ketiga yang jangan dilupakan adalah doa dan khusyuk. Karena itu kita mengundang Habibana, Ustadz Habib Nabil Al-Musawa untuk nanti kita sama-sama berdoa. Doa ini luar biasa. Doa ini luar biasa. Saya ingat waktu itu ketika saya mengumumkan saya kena COVID, ada 100-an lebih mendoakan saya dari FB. Pak Deddy mudah-mudahan cepat sembuh. Pak Deddy mudah-mudahan cepat. Itu luar biasa. Itu energi positif yang luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Ya, doa ini perlu terus-terus dipanjatkan. Apalagi terlebih di hari Jumat. Ba'da asar. Insya Allah mustajab. Dan dipimpin oleh Habib Nabil Al-Musawa, keturunan Rasulullah SAW. Ini sebuah berkah yang luar biasa pada hari ini. Kemudian yang keempat, bahagia. Saya pernah ada webinar seperti ini pada tahun yang lalu itu bersama dengan Dokter Agus Rahmadi. Dokter Agus Rahmadi MED kalau nggak salah ya. Itu adalah seorang dokter yang luar biasa. Beliau katakan begini, kenapa Pak Deddy bisa sembuh katanya dengan saturasi yang 55. Kata beliau begini, itu karena rasa bahagia. Rasa bahagianya membuat kemudian meskipun saturasinya 55 tapi efektif masuk ke dalam sel-sel tubuh sehingga bisa selamat. Tentu kalau terus-terusan mungkin saya nggak tertolong. Tapi karena kemudian akhirnya saya berhasil naik saturasinya mencapai 90 lebih, akhirnya saya sembuh. Bahagia ini ada luar biasa. Nah, bahagia ini berasal dari mana? Yang pertama adalah dari hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur. Karena itulah kita semuanya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hati yang bersyukur itu bahagia. Saya mensyukuri hal-hal kecil. Kalau ada yang pernah membaca novel saya akan tahu. Saya bahkan mensyukuri nikmat makanan, nikmat air putih, nikmat alunan dinding. Waktu itu saya ada di RSPG Surabaya di kamar itu, saya benar-benar kok suara saya enak ya. Saya syukuri. Saya syukuri para perawat, saya syukuri yang memasak makanan. Itu saya syukuri, saya tulis di FB. Saya syukuri mereka sebagai para profesional mulia, jiwa kebajikan dan sebagainya. Saya syukuri. Wah, itu luar biasa. Itu memberikan dampak yang positif yang luar biasa. Dan yang keenam memang ya menurut saya perlu ada hobi. Ya hobinya bisa macam-macam. Ya kalau Ustadz Habib ini hobinya membaca Al-Quran dari dulu saya tahu beliau. Tapi mungkin kita bisa hobi menulis kayak saya misalnya gitu. Kemudian ada hobi mau berbagi, ya itu juga hobi. Apapun hobinya itu penting. Terutama hobi yang bisa dilakukan pada saat-saat kita ada di kamar. Ya waktu itu ada di kamar berisolasi yang bertekanan negatif itu sangat dingin sekali. Saya menyebutnya kamar kulkas, sedingin kulkas. Saya pakai jaket rangkap 2, memakai selimut rangkap 2, ada 4 sudah tebal itu. Saya nggak bisa tidur, semalaman itu cuma tidur 1 jam berhari-hari. Ya, jadi hobi ini penting untuk kita punya mentalitas sembuh. Kita harus punya hobi yang bisa kita lakukan. Ya hobi membaca Al-Quran, hobi berzikir. Insya Allah itu adalah hobi-hobi yang baik. Hobi menulis atau hobi melukis, silahkan. Ya persiapkan kalau kita diisolasi. Kita kemudian bisa melakukan aktivitas hobi kita yang bisa kita lakukan di dalam kamar. Kemudian jangan lupa yang ketujuh adalah manajemen melupakan kondisi. Hobi ini akan bisa menjadikan kita melakukan manajemen melupakan kondisi. Jadi Bapak Ibu sekalian, COVID ini apabila dia kemudian mulai dari gejala sedang, kalau yang ringan mungkin tidak mengalami, mulai dari gejala sedang sampai ke berat, itu dia berusaha membuat mental kita down. Makanya saya katakan kita harus punya mental sembuh. Kita dibuat oleh COVID-19 ini supaya kita down mentalnya. Ya, saya baru saja kehilangan sahabat saya. Mentalnya sudah down kemarin dan memang mungkin sudah qadarullah juga akhirnya meninggal pada 2 pekan yang lalu. Sahabat saya sendiri. Jadi mentalitas kita ini dibuat down oleh COVID-19. Dan saya tidak menyalahkan karena COVID-19 begitu. Kalau sedang sampai kemudian berat itu mentalitasnya down. Karena itu kita harus jaga, kita harus cegah jangan sampai terjadi perburukan gitu. Nah, dengan rasa bahagia insya Allah kita berhasil untuk bisa tidak terjadi perburukan. Kemudian
dalam manajemen kondisi ini yang penting ya tadi sikap mental positif, selalu berbaik sangka pada Allah gitu. Kita berbaik sangka pada Allah, kita berbaik sangka supaya kemudian ada energi positif gitu ya. Dan alhamdulillah akhirnya sembuh dengan seperti itu. Kemudian yang ke-8 yang saya alami adalah harus minum air putih yang banyak. Siapkan air putih yang banyak ketika kita isolasi mandiri ataupun kita diisolasi di rumah sakit. Minta keluarga, sahabat untuk mengirimkan air putih. Karena itu kita perlukan sekali. Kita harus minum air yang banyak. Yang ke-9 jangan lupa makan lahap. Makan lahap. Saya tadi baru baca video dari Ari Agustian. Dr. Ari Agustian juga dia mengatakan harus mau makan. Karena memang COVID-19 itu membuat kita nggak mau makan. Dan akan membuat kita down lagi. Karena itu harus makan. Nah, saya diberi keajaiban oleh Allah dengan saya dapat makanan yang enak di RSPG Cisarua. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada juru masak RSPG Cisarua. Saya belum pernah ketemu, tapi saya bersyukur sekali. Karena pada saat itu luar biasa. Saya akhirnya bisa makan dengan senang, dan itu membuat saya recovery. Dan yang ke-10, apabila ternyata mengalami sesak nafas dalam waktu yang mungkin belum terlalu kritis, itu bisa melakukan tengkurap dan berbaring. Itu saya merasakan enak, nyaman ketika tengkurap itu ya. Dan ada beberapa video-video yang di-share tentang proning, tengkurap ini itu sangat bagus. Nah, ini harus dipersiapkan semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, 10 jurus ini benar-benar saya alami sendiri. Dan saya share dalam rangka untuk bisa menyembuhkan. Ya, ini sebagai ikhtiar yang menyembuhkan Allah SWT. Kemarin adik saya di Bekasi terkena. Dia demam tiap 3 hari. Dia bilang, Mas, saya sudah demam 3 hari. Dia bilang begitu. Lalu dia bilang, di sini, di lingkungan dia, 1 RT entah 1 RW, ada 8 orang, Mas. 2 orang meninggal, kata dia gitu. 6 orang sama dia masih hidup. Saya bilang, tenang. Kamu punya kakak, kan sembuh kemarin dari COVID-19. Kamu yang tenang. Saya bilang gitu, tenang. Udah habis itu saya pantau terus. Setiap malam dia nggak bisa tidur, dia isoman, dia nggak dibawa ke rumah sakit, dia isoman. Kebetulan sesak nafasnya dia tidak terlalu parah, tapi dia demam. Saya bilang, udah tenang. Tiap pagi sama sore saya pantau dari jauh. Saya tanyakan saturasi kamu berapa? Mas gini mas. Oke, saya bilang selama masih di antara 90 itu masih oke. Saya katakan begitu. Dan alhamdulillah dia tidak sampai di bawah 94, tidak sampai di bawah 94. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan adalah apakah kamu bisa tidur semalam? Dia bilang, Mas saya belum bisa tidur. Tidur berapa? Saya tidur sejam. Syukuri. Saya bilang, syukuri. Karena la azidanakum. La in syakartum la azidanakum. Syukuri, saya bilang itu. Kamu bisa tidur 1 jam, syukuri. Syukuri saja. Itu bertahap sehari, 2 hari kemudian dia masa bisa tidur 2 jam masa. Syukuri, saya bilang, syukuri. Pokoknya kamu jangan down mental kamu gitu. Alhamdulillah, adik saya termasuk yang kuat gitu ya mentalnya, dan 14 hari kemudian dia dinyatakan negatif dan sembuh. Nah, ini saya ingin berbagi kepada kita semua agar kemudian tadi mengambil pengalaman dari orang yang sudah mengalami. Jangan kita terkena dulu, ya. Dan terus terang saya kadang kasihan sama orang-orang yang abai gitu ya. Ada orang yang abai di sekitar saya ada. Kemudian saya juga orang yang dekat gitu ya. Tuh, saya mau apa lagi? Orang dia kayaknya pokoknya kita kalau kita imannya kuat kita nggak akan kena. Enggak. Ini COVID ini nggak akan nyari ini Habib ini bukan gitu. Buktinya Habib Nabil terkena juga. Itu adalah qadarullah. Ya kan? Nah, tapi akhirnya dia terkena. Tapi dia sahabat saya tetap kasih semangat. Saya bilang, kamu jangan down, saya bilang. Meskipun dia agak abai gitu, saya bilang, kamu jangan down. Jadi akhirnya saya beri motivasi, dan akhirnya dia cerita sama saya. Pada waktu malam hari itu, apa yang terjadi? Dia merasakan kayak sakaratul maut. Itulah, jadi mau abai mau tidak abai ya, akhirnya kita bisa terkena juga semuanya. Tapi sebaik-baiknya adalah kita harusnya berusaha untuk prokes. Ya, tetap prokes. Kalaupun akhirnya kita terkena, mari kita promise kita punya protokol mentalitas sembuh. Nah, semoga dengan protokol mentalitas sembuh ini kita semua akan diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah SWT. Apalagi nanti akan ada doa dari guru kita, ya, guru kita
Habibana Ustadz Nabil Al-Musawa ya. Pada tahun 90-an saya sering banget ke rumah beliau di Cipanas itu. Ya, jadi saya rindu sekali gitu, dan beliau menjadi tokoh yang luar biasa besar. Saya masih tetap menjadi Dedi seperti ini, tapi insya Allah itulah yang terbaik. Allah pasti tahu hamba-hambanya siapa yang lebih baik gitu kan, siapa yang cukup seperti ini. Tapi yang penting kita punya semangat kepedulian. Jangan tinggalkan masyarakat kita yang memang luar biasa ini mengalami musibah ini. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kaitannya dengan 10 jurus sembuh ya COVID-19 dengan bahagia. Mudah-mudahan apa yang saya sedekahkan ini dari pengalaman saya ini mudah-mudahan banyak membantu Bapak Ibu sekalian. Tapi saya berdoa dan insyaallah kita semua mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan ini tidak pernah terkena COVID-19. Tapi sekali lagi apabila qadarullah terkena, maka ya diikhlaskan saja. Ya, kita adalah orang-orang beriman, maka hadapilah dengan keimanan, hadapi dengan bahagia. Seperti itu Ustadz Zakaria, saya kembalikan waktunya kepada Ustadz Zakaria. Mudah-mudahan penjelasan saya yang cukup singkat ini bisa didengarkan dan dipahami oleh semua yang pada hari ini hadir. Dan saya sangat berbahagia dan mengapresiasi atas kehadiran dari Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah memberkahi Bapak Ibu dengan keselamatan di dunia dan di akhirat, termasuk keluarga-keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Akbar. Luar biasa ya pengalaman Pak Dedi Soeharto bisa sembuh dari wabah, dari COVID-19. Sungguh menjadi inspirasi. Bil khusus ini hampir boleh dipastikan yang hadir pada kesempatan sore hari ini Habibana boleh dipastikan 70% yang kemudian hari ini juga sedang dalam isolasi. Habibana ada yang di rumah sakit, ada yang di rumah. Ya Allah. Baik, langsung saja kami persilahkan kepada Guru Mulia Habibana Habib Nabil Al-Musawa untuk berkenan memberikan tausiah mau'izah hasanah, nanti dilanjut dengan zikir dan doa. Tafadhal Habibana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa kunna 'ala shafa hufrah minan nar fa anqadana Allah minha insyaallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil an-nabiyyin wa ala ali baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyyin wa alaina wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin wa ba'd. Yang saya hormati, wah ini banyak tokoh-tokoh yang harus saya hormati di dalam majelis yang berbahagia ini. Ada Gus Zakaria Khobir, ya sama-sama di Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat. Ya ada Ustazuna Dr. Dedi Soeharto, Masya Allah. Kalau katanya tadi saya gini-gini aja, Habib Nabil sudah kemana-mana, kebalik, udah dokter, saya masih master dari dulu, nggak berubah-berubah. Master, beliau sudah dokter, Masya Allah. Barakallahu fikum, Dr. Dedi, ya Masya Allah. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Ada juga di sini Ustadz Faisal Qasim, ya Kadif Basnas, ya Masya Allah, apa kabar, sehat? Ustadz Faisal. Sehat, Bib. Masya Allah. Tasyarraf, Bib. Afwan. Sta'dinukum ya Syena. Ya Rabb. Kemudian juga ada Ustazah Utari, ya dari Komisi Dakwah juga. Apa kabar Ustazah, sehat? Takrimuna, ya bihudurikum. Satu kehormatan Ustazah bisa hadir juga di sini. Ada juga Masya Allah. Kiai Subhan dari Badan Kebijakan Fiskal. Iya Kiai Subhan, Masya Allah ya. Dari Badan Kebijakan BKF Fiskal Kemenkyu. Oh, Kebijakan Fiskal. Apa kabar, sehat Kiai Subhan? Alhamdulillah. Mohon izin Kiai Subhan. Ada juga Baik. Pak Agung Pak Habibana. Beliau kepala cabang dari Bank Syariah Indonesia hadir dan beliau sedang diisolasi Habibana. Masya Allah, mudah-mudahan kita doakan segera sembuh ya insya Allah dengan izin Allah. Ya, baik, saya mulai saja. Tadi Masya Allah luar biasa inspiratif ya dari apa yang disampaikan oleh Dr. Dedi, ya sahabat saya.
Dan istilah juga bagus ya. Jadi ada prokes, ada promes gitu ya. Manajemen mental yang sembuh. Wah, itu luar biasa, Masya Allah. Mentalitas sembuh itu boleh tuh bukunya nanti di-share ke saya. Siap. Menyemangati jamaah Majelis Rasulullah biar kalau misalnya kena COVID jangan putus asa ya, insyaallah. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, ya para ulama, para tokoh, para pejabat, ya, dan kaum muslimin muslimat yang sedang isoman juga saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesembuhan, ya. Bahwa yang namanya COVID ini adalah qadarullah, ya, jadi takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba dia datang, lalu kemudian entah bagaimana caranya tiba-tiba meluas, kemudian terus dia nggak pandang bulu, ya kalau kita berperang itu istilahnya kita tahu di mana front perangnya, senjatanya apa, bagaimana menghindarnya, ya kita sembunyinya. Kalau ini enggak, makhluknya kecil, tidak kelihatan, ya dia masuk ke siapa aja, nggak lihat ustadz, nggak lihat habib, nggak lihat pejabat, nggak lihat pengusaha, ya siapa aja disikat, ya, dan dia tidak peduli dengan permohonan maaf, permohonan ampun dan sebagainya, ya dia datang tanpa istilahnya pergi datang tanpa salam, pulang pun juga tanpa salam, ya. Nah, saya juga pernah mengalami, ya Bapak Ibu sekalian, cuman saya termasuk yang isolasi mandiri. Itu saya pulang dari peresmian Majelis Rasulullah cabang Maluku Utara, mungkin kelelahan, saya dari Kalteng, ya terus ke Malang, kemudian ke Jawa Timur Surabaya, dari Surabaya terus lanjut ke Maluku Utara, lalu pulang kelelahan, saya kena, ya ketika kena kemudian saya isolasi. Sempat dibawa ke rumah sakit Wisma Atlet, ya. Tapi saya izin sama dokternya, saya lihat orang-orang di situ udah pada pakai pakai oksigen itu, waduh, saya bilang ini kayaknya nggak nyaman saya ada di sini. Saya bilang, dok boleh nggak saya izin pulang begitu kan? Ya kalau bapak disiplin, tidak ketemu istri, tidak ketemu anak, tidak ketemu pembantu, maka boleh. Saya bilang saya izin, saya pulang aja. Saya minta obat, pulang, saya tanda tangan di situ pernyataan. Terus saya pulang, ya ketika pulang luar biasa. Saya mengalami penyakit macam-macam, ya tapi belum pernah seberat itu. Jadi kalau kata orang seperti kecekik, bukan seperti tercekik, ya tapi seperti orang mau tenggelam gitu. Jadi dada itu terasa berat sekali, ya jadi kayak orang mau dibunuh pelan-pelan gitu ya. Nah, tapi sama dengan Dr. Dedi tadi, yang saya kedepankan, saya pasrah ya sama Allah, saya tawakal gitu kan. Artinya saya bilang ya ihdal husnayain, ya hidup kita berjuang dakwah, meninggal pun syahid, ya insyaallah nggak ada kerugian saya di antara dua hal itu. Saya cuma minta sama Allah satu waktu itu, ya Dr. Dedi, ya saya bilang begini, ya Allah kalau masih diberi kesempatan itu untuk ngurusin umat, saya mau terusin. Kalau enggak, biar saya ketemu dengan baginda Rasulullah. Nah, jadi terasa ringan, ya sama seperti Dr. Dedi tadi, saya nggak punya beban apa-apa, keluarga segala macam, ya yang ngasih keluarga juga Allah, kan? Yang ngasih harta saya Allah, yang ngasih rumah Allah, yang ngasih semua Allah. Maka kalau dia mau ngambil kapan saja juga ya haknya Allah. Dengan itu ringan rasanya. Saya menghadapinya ringan, tapi badan saya berat. Ya, tapi alhamdulillah ya waktu itu qadarullah, terus istri saya kena juga, anak saya yang umur 4 tahun kena juga gitu ya. Tapi istri jauh lebih ringan, anak yang 4 tahun cuma 3 hari panas waktu itu, lalu kemudian sembuh. Nah, saya ingin menyampaikan mungkin di kesempatan ini pertama terkait COVID ini, benar tadi kata Dr. Dedi, ini mohon ya kepada kita sekalian, ya mungkin yang dengar di sini ada para ulama, ya ada mungkin pejabat, ada mungkin orang-orang lain-lainnya gitu ya. Terkait dengan para ulama, saya ingin menyampaikan berhentilah menyebut COVID ini hoax gitu ya. Masih banyak orang-orang, ya apakah itu habaib, ataukah para kiai, ataukah para asatidat gitu kan, yang masih tidak percaya dengan COVID ini. Ini musibah ya kalau sudah ulamanya nggak percaya, nggak yakin, apalagi bilang itu cuma diada-adakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wala quwata illa billah. Kita para ulama ini diperintahkan sama Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahla dzikri ini kalau kita dulu pesantren kita masih ingat ya, ahla dzikri ai ahlal ilmi ya. Jadi kalau misalnya nanya itu nanya sama orang yang tahu bidang itu ya. Kita mau bicara tentang fatwa cloning, kita nanya sama ahli
kedokteran hewan, gitu kan? Kita mau nanya soal virus sama ahli virus, bukan kemudian terus kita katakan itu hoax. Nggak ada itu, virus itu konspirasi COVID ya. Oh itu kalau seperti itu kasihan umat ya, luar biasa ini ya. Jadi terkait COVID ini, hadirin wal hadirat, ini ada sejarahnya ya. Jadi bermula dari tahun 95 ya yang lalu, itu namanya coronavirus ya, waktu itu tahun 95. Kemudian terus dia bermutasi ya menjadi SARS-CoV ya tahun 2003 kalau tidak salah ya. Lalu bermutasi lagi menjadi MERS coronavirus. Ini ulama harus tahu ya, tahun 2012. Lalu kemudian berubah menjadi SARS-CoV-2 ya, atau yang disebut dengan Coronavirus Disease 2019 karena ditemukan tahun 2019, disingkat COVID 2019 atau COVID-19. Sejarahnya jelas, korbannya jelas, negaranya jelas, by date, by country ya. Penelitiannya juga ada, gitu kan. Jurnal penelitian resmi internasional juga ada. Jadi jangan kemudian terus kita malah menyatakan itu hoax ya, akhirnya kasihan orang-orang ya, rakyat yang merasa bahwa wah itu hoax. Lalu tadi kata Dr. Dedi, saya nggak percaya, saya nggak mau pakai masker. Berapa banyak teman-teman saya juga begitu ya, ulama yang saya kasih tahu jangan. Saya bilang tuh saya mengalami itu. Wah kalau Ananda baca Quran aja katanya, insya Allah aman dari itu. Akhirnya dia kena, dia udah kena. Saya bilang gimana, baca Quran nggak? Saya bilang tuh, itu mau hafizul Quran, mau ahli kitab kuning, kalau sudah kena ya. Jadi jangan cari masalah kita ya. Nah, ini yang pertama saya ingin sampaikan. Lalu yang kedua buat masyarakat ya. Para masyarakat kaum muslimin muslimah itu kalau kita di dalam Islam, kalau kita belajar itu di dalam Islam, itu ada kondisi yang disebut dengan hail atau hajiz. Artinya apa? Kondisi normal. Ya. Tapi ada juga kondisi di dalam fikih itu namanya darurah. Itu beda hukumnya ya. Jadi jangan kemudian ada orang misalnya berfoto lalu kemudian dibilang itu foto aja dia nempel-nempel, tapi kalau sholat jauh-jauh. Ya orang berfoto berapa detik bisa nahan napasnya ya. Sementara kalau sholat berapa menit bisa Anda nahan napas 4 rakaat begitu. Makanya dijauhkan. Itu darurah. Darurah itu tubihul mahdhurat kata para ulama ahli usul fikih. Keadaan darurat itu membolehkan yang dilarang ya. Nah jadi jangan kemudian kita memaksakan, apalagi sampai menyatakan wah ini apa nih sholat jauh-jauh ya. Jangan seperti itu karena ya kita ketika dulu belajar usul fikih sebelum masuk ke qawaid fiqhiyah itu kita belajar yang namanya daruriyatul khams gitu ya. Jadi ada 5 darurat di dalam Islam. Itu fikih, itu syariat, itu Islam ya. Apa yang pertama yang disebut hifdzuddin, kemudian hifdzun nafas, kemudian hifdzul aql, kemudian hifdzun nasl, kemudian hifdzul mal. Itu aturan syariat. Kenapa ada yang seperti itu dalam fikih? Karena Allah Maha mengetahui kita itu enggak dalam kondisi normal terus, gitu ya. Kalau misalnya sholat saja di dalam Islam, ya kalau orang sakit itu boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring, boleh sambil isyarat, tergantung kondisi berat atau tidaknya. Maka jangan kita kemudian memaksakan diri. Allah tuh Maha mengetahui, dikasih keringanan kita ya. Puasa dalam keadaan safar boleh meninggalkan puasa di qadha ya. Dalam keadaan kita lemah tidak sanggup lagi, sudah tua dan sebagainya, boleh fidyah. Itu Islam. Jadi syariat itu begitu. Jangan bersikukuh dengan yang keras. Saya beberapa waktu yang lalu mengupload di Instagram saya, di medsos saya, di FB saya tentang hukumnya sholat Id dalam keadaan COVID-19 di daerah merah ya, orange ya, hitam, itu sholat Idnya di rumah. Itu pada rame. Kenapa Habib malah nyuruh sholat Id di rumah? Ya Allah, saya bilang tuh, anakku, sholat Id itu sunnah, menjaga nyawa itu wajib hukumnya. Kenapa kita mendahulukan yang sunnah dari yang wajib? Kalau dalam keadaan normal kita jaga. Itu adalah sunnah muakkad yang berdasarkan mazhab jumhur ulama ya. Sebagian lagi mazhab Hambali menyatakan itu adalah fardu kifayah. Tapi jumhur ulama menyatakan sunnah muakkad jangan dijadikan wajib. Sehingga akhirnya dibenturkan. Nah zakat pun begitu. Kalau nggak sampai nisab maka kita tidak perlu
membayar zakat. Haji kalau tidak ada istita'ah maka tidak wajib haji. Itu yang fardu-fardu di dalam Islam aja ada rukhsah gitu ya. Nah, jadi saya ingin menyampaikan mungkin yang sedang isoman, jangan kita memaksakan diri ya. Saya kalau Dr. Dedi tadi dengan tengkurap, kalau saya proningnya itu sujud Dr. Dedi. Jadi sujud gitu lama gitu, itu enak sekali dada rasanya. Sambil air mata saya berlinang, bukan karena takut mati, bukan. Tapi karena ya Allah, kalau mati dosa saya ini gimana? Belum diampuni sama Allah. Kalau saya masih punya dosa sama Allah, sama orang, sama manusia, saya belum sempat minta maaf bagaimana. Bukan pikirin takut mati. Kalau mati rasanya memang sudah waktunya, di umur udah 50 lebih. Tapi yang kepikir adalah apa yang saya bawa di sana. Nah, kemudian yang berikutnya juga bagi para pejabat gitu ya. Jadi pada para pejabat ini juga jangan kemudian memberikan krisis keteladanan gitu ya. Jadi sebagian diberlakukan ya ini sebagian lagi diberikan kesempatan bahkan dilindungi. Nah, yang seperti itu bikin masyarakat jadi malah tidak percaya gitu sama pemerintah. Ya, pemerintah kita ini niatnya baik gitu, tapi karena mungkin ada beberapa yang memberikan teladan yang tidak baik, akhirnya jadi rakyat nggak percaya. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, saya kira itu saya mendukung sekali tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Dedi ya, bahwa bagi kita yang sedang isoman, ya saya sendiri juga dulu begitu ya. Saya pernah mengalami penyakit itu ya, istri juga begitu, anak juga begitu ya, sahabat-sahabat juga begitu, dan setiap hari ini sekarang ada informasi ini yang meninggal, ini yang ini dan sebagainya. Jadi tolong kita kuatkan mental ya, tadi itu dikuatkan mental ya. Kita jangan kemudian kita menganggap kita kok sampai kita seperti ini, kok Allah seperti ini sama saya, jangan sampai seperti itu. Itu suudzon sama Allah. Penyakit ini itu sudah by name, by date, by address gitu. Allah sudah tetapkan itu, siapa yang bakal kena, siapa yang bakal selamat, siapa yang bakal lewat, itu semua sudah tetapkan. Tinggal bagaimana kita menghadapinya. Jadi kita hadapi dengan pasrah, dengan tawakal, tapi juga kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita istighfar, yang menjauhi maksiat ya. Kemudian kita taubat sama Allah, kita minta diberi kekuatan. Karena penyakit ini dari Allah, maka Allah juga yang bisa menyembuhkan. Yakin dengan itu, ya, bahwa Allah adalah Asy-Syafi, ya, penyembuh dari segala penyakit. Insya Allah akan terasa ringan itu. Betapapun beratnya nafas kita pada saat itu dan sebagainya, ketika kita ingat bahwa kita ini adalah hamba Allah, penyakit itu adalah kecil di hadapan Allah. Maka kita menjadi positive thinking. Dan ketika positive thinking, badan kita, seluruh sel kita ini memproduksi hormon yang membuat kita menjadi kuat, ya. Membuat kita menjadi memiliki kegembiraan ya. Nah, ketika gembira terus kuat, apa ini virus ini? Ini kan ciptaan Allah gitu ya. Saya adalah dari sisi Allah. Saya berusaha untuk takwa kepada Allah sekuat tenaga saya. Maka Allah akan mengangkat ini. Maka terasa kecil virus itu. Tapi ketika kita takutnya sama virus, akibatnya badan kita nggak kuat ya. Udah dia berat, tambah berat dengan pikiran kita. Ya, jadi apa tadi kata Dr. Dedi, ya kita laksanakan. Baik, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan tutup dengan kita berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa bersama-sama ya kepada baik yang hadir di acara ini di Zoom maupun juga yang menonton di YouTube. Kita aminkan doa kita sama-sama, kita niatkan doa ini bukan hanya untuk yang antum sekalian, ya Anda sekalian yang hadir, yang ikut nonton, tapi untuk seluruh Indonesia. Ya, kita doakan seluruh rakyat kita, bangsa kita, ya, dan juga seluruh manusia yang ada di dunia ini, mudah-mudahan Allah selamatkan dari virus ini. Semuanya itu adalah dari sisi Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, semua dari sisi Allah dan kita juga akan kembali kepada Allah. Maka kita serahkan seluruhnya kepada Allah, kita nangis sama Allah, kita istighfar sama Allah, ya kita ngakui dosa kita sama Allah, maka Allah akan mudahkan kita menghadapi ini semua. Ya, amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa ya sama-sama. Hadirin wal hadirat, saya akan berdoa dengan bahasa Arab kemudian dengan bahasa Indonesia, ya nanti kita akan mengulang-ulang dengan berzikir ya Allah ya. Kalau ditanya kenapa demikian, ya karena almarhum Uje ya dulu itu membiasakan kepada masyarakat kita zikir
Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, dengan irama tertentu. Ustaz Arifin Ilham juga membaca begitu dengan irama tertentu. Nah, Habib Mundir, ya adik saya almarhum, yaitu membaca ya Allah ya Allah. Ya, kenapa seperti itu? Karena berdasarkan ayat Allah, kata Allah, Qulidullah awidur Rahman. Ya, jadi serulah dengan memanggil nama Allah atau dengan memanggil Ar-Rahman, ya Allah atau ya Rahman. Ya, ayyama tad'u falahul asmaul husna. Jadi apapun yang kamu panggil maka Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Ya, nah dan seterusnya. Ya, jadi ayat itu menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita berdoa dengan memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, ya, yang hadir di sini, yang punya niat, punya hajat, punya keinginan, punya cita-cita, punya masalah dan sebagainya, kita adukan sama Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Dia yang bisa menyelesaikan itu semua. Ya, kita curhat-curhat sama orang juga belum tentu bermanfaat. Ya, orang bahkan ada yang dicurhatin malah mensyukuri itu, syukurin lu begitu, ya, dan sebagainya. Kita curhat sama Allah. Kalau curhat sama Allah, maka Allah adalah maha segala-galanya, maha mendengar, maha dekat, ya, maha baik sama kita, maha lembut, dan maha mengabulkan doa kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mendengarkan doa kita. Mari sama-sama kita ucapkan ya Allah. Ya, ikuti saya, ya, sama-sama. Ya Allahu ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma ya Allah. Hari ini kami berkumpul untuk bersimpuh di hadapan-Mu, ya Allah. Di acara webinar sembuh dari COVID-19. Kami yang hadir di acara ini mengakui berlumur dosa, ya Allah. Dosa kami tidak terhitung, terbimbang dosa terus-menerus tiap waktu. Kami hanya menumpuk dosa-dosa, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Hari, jam, menit, detik selalu kami isi dengan dosa, ya Allah. Dengan mengingkari pengingkaran kami hanya terus-menerus, ya, kepada Engkau, ya Allah. Tapi Engkau selalu dan selalu memaafkan kami, ya Allah. Engkau terus memaafkan kami, membalas maksiat kami dengan nikmat. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, kami tahu, kami sadar, kami ngaku salah, ya Allah. Kami ngaku salah, ya Allah. Hari demi hari tidak pantas kami menghadap-Mu. Tapi saat ini, di acara ini kami bersimpuh kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah. Hamba-Mu yang ahli maksiat ini menadahkan tangan yang kotor ini kepada Engkau, ya Allah. Kami menghadap kepada Engkau dengan penuh merendahkan diri, ya Allah. Dengan keikhlasan kami, ya Allah. Agar Engkau berkenan memandang diri-diri yang penuh dosa ini, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Oleh karena itu maka terimalah amal kami yang sedikit ini, ya Allah. Ya Allah. Tidak ada artinya, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Cukupkan pahala-pahala kami dan maafkan kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah. Karena hanya Engkau
yang maha menghitung perbuatan hamba dan juga maha membalas segala kebaikan dan keburukan. Ya Allah, yang maha pemaaf, maha penerima taubat. Terimalah taubat kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Allahumma ya Allah, kami semua menghadap ke haribaanmu ya Allah. Karena hanya Engkau yang maha mengetahui keadaan kami ya Allah. Karena hanya Engkau yang maha mengetahui isi hati kami ya Allah. Ya Allah, kami yang hadir di majelis ini meminta ampun, maaf dan hidayah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, janganlah Engkau menyiksa kami karena dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau menolak doa kami karena bertumpuknya kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jangan Engkau jauhkan kami dari rahmat-Mu karena kelalainya kami dari mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Engkau terus memanggil kami, tapi kami terus-menerus berpaling darimu ya Allah. Engkau terus mendekati kami, tapi kami terus menjauh darimu ya Allah. Ya Allah, Engkau terus mengampuni kami, tapi kami terus bermaksiat lagi dan lagi ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, kalau nanti Engkau di hari kiamat menanyakan ini, kenapa Engkau seperti itu wahai hamba-Ku, kami tidak akan mampu menjawab. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Engkau dimaksiati seolah-olah Engkau itu tiada ya Allah. Ya Allah, sementara kasih dan nikmat-Mu tak pernah berhenti tercurah seperti hujan kepada kami ya Allah. Engkau memberi kepada kami, Engkau perhatikan kami, Engkau maafkan kami, seakan-akan Engkau tidak pernah kami maksiati ya Allah. Bahkan seolah-olah Engkau yang butuh pada kami. Ya Allah, ya Allah. 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 Ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Dosa juga mereka-mereka yang saudara-saudara kami di Kementerian Keuangan ini ya Allah. Dan orang-orang yang hadir di dalam majelis ini ya Allah. Dan orang-orang yang menonton saat ini ya Allah. Ampuni anak-anak kami ya Allah. Ampuni seluruhnya mereka ya Allah. Banyaknya dosa kami sampai Kau turunkan cobaan kepada kami seperti ini ya Allah. Cobaan yang berat dengan COVID ini, dengan resesi ekonomi ya Allah. Begitu banyak dosa kami ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Angkatlah pandemi COVID ini ya Allah. Ya Allah. Angkatlah pandemi COVID ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kami memelas kepadamu ya Allah. Angkatlah pandemi COVID ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Penyakit ini sudah membunuh saudara kami, membunuh ulama-ulama kami, rekan-rekan kami ya Allah, dan meluluhlantahkan negeri kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana ya Tuhan kami, jadikanlah kehidupan kami sebagai tempat bertambah segala kebaikan ya Allah.
Jadikan kematian kami sebagai istirahat dari semua beban dan derita, ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah, jangan Kau jadikan masa-masa berat penuh ketidakpastian ini bagi bangsa dan negara kami sebagai jembatan menuju kehancuran bangsa kami. Jangan ya Allah. Ya Rabbana, ya Ilahana, ya Allah, ya Rabbana. Allahumma ya Allah, berikan taufik dan hidayah kepada pemimpin kami ya Allah. Berikan rasa tanggung jawab dan takut kepada para pengusaha dan cendekiawan kami ya Allah. Dan berikan rasa kasih sayang dan kepedulian kepada orang tua dan guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, dan berikan juga ampunan kepada seluruh kaum muslimin ya Allah. Maafkan mereka, mudahkan mereka, berikan rezeki kepada mereka ya Allah. Mereka yang sudah tidak punya pekerjaan ya Allah. Banyak mereka yang susah. Bahkan banyak di antara mereka yang ingin bunuh diri karena beratnya cobaan ya Allah. Ampuni mereka, beri jalan keluar ya Allah. Mereka saudara-saudara kami, umat kami, anak-anak kami. Ya Allah ya Rabbana, ya la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. 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 La ilaha illallahul azimul halim. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم آمين يا الله. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه ومن جاهد في سبيله إلى يوم القيامة. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mudah-mudahan Allah menerima doa kita, memberi hidayah dan taufik pada kita. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sedang isoman, yang sedang di rumah sakit dan sebagainya, yang sedang kesulitan rezeki, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa keluar dari cobaan ini dengan takwa. Amin ya Allah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khair wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah Habibana, terima kasih doanya Habibana. Baik Bapak Ibu para hadirin hadirat, sebelum kita masuk ke kuis, mungkin kami minta berkenan mungkin Ustadz Faisal Qasim dari Kepala Divisi Badan Amil Zakat Nasional, ada yang ingin disampaikan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maduka ya man awdahta lana subulal hidayah wajahta lana ambasairina gishawatal giwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhiran da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan di Nabil Al-Musawwa, guru kita, semoga beliau senantiasa jaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam dakwah yang ada di negeri tercinta ini. Yang terhormat Bapak Dr. Dedi, para pengurus UPZ, Kementerian Keuangan, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan hari ini adalah hari yang terbaik untuk kita semua. Hari yang kelak insya Allah akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada kalimat yang paling kita syukuri kecuali alhamdulillah,
tsummal hamdulillah, tsummal hamdulillah. Kalimat ini saya rasa terbungkus dalam doa-doa kita yang terbaik yang tadi dipimpin oleh guru kita Habib Nabil Al-Musawa. Kami dari Badan Amil Zakat Nasional pertama-tama menyampaikan terima kasih atas majelis zikir ini, majelis doa ini, majelis silaturahim ini yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Rindu sekali apa yang tadi disampaikan tausiah oleh Habib Nabil, bahwa seiring kita dalam aktivitas juga dalam hal ini berada dalam suasana WFH, kita rindu tausiah-tausiah seperti ini. Orang-orang yang beriman pasti obat yang terbaik, yang paling ampuh adalah obat yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini tadi disampaikan oleh guru kita, saya terasa sangat tersirami sekali kerinduan oleh almarhum dulu, ya. Kemudian sekarang dengan kakak dari Habib Munsir Al-Musawa, Habibana Al-Mahbub, Habib Nabil Al-Musawa. Semoga kita senantiasa dari yang hadir tentunya dan juga yang tidak hadir, karena ini adalah doa-doa terbaik kita. Tidak ada yang terbaik kecuali adalah kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus terang Habib dan Bapak Ibu sekalian, saya juga penyintas COVID. Saya 25 hari di ruang ICU. Saya berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain karena memang membutuhkan ventilator. Betul apa yang tadi juga yang disampaikan oleh Ustadz Dedi dan juga guru kita Habib Nabil Al-Musawa. Saya kalau boleh berbagi, pada saat itu hanya terkesan ada satu ayat. Puncak dari kepasrahan adalah ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ternyata yang kita alami atau yang saya rasakan ternyata adalah harus ridho. Karena terakhir Allah itu akan memanggil kita dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu adalah kepasrahan. Ridho kepada ketentuan Allah. Ada orang yang kufur nikmat, tapi jangan sampai kita ini mengalami kufur takdir. Ini adalah musibah dan tentunya obat yang paling sangat kita rasakan, yang paling kita bisa tanamkan dengan menghadapi musibah ini adalah ridho. Ridho ini adalah di atas ikhlas. Kalau banyak kita mengatakan ikhlas, tapi sesungguhnya yang nanti orang yang paling bahagia adalah orang yang ridho. Maka di akhir hayatnya Allah itu memanggil hamba-hambanya dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu adalah yang segala sesuatunya, apapun musibah, apapun kenikmatan, apapun takdir yang diberikan kepada Allah, kita haruslah ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas apresiasi dan penyelenggaraan ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita, tambahan amal kebaikan kita. Terutama nasihat dan doa-doa yang tadi dipanjatkan oleh guru kita Habib Nabil Al-Musawa. Sekali lagi Pak Dedi dan seluruh pengurus UPZ Basnas Kementerian Keuangan. Hanya Allah lah penggenggam hidup ini. Hanya Allah lah yang memang sudah memberikan satu keputusan yang terbaik atas semua kondisi hidup kita saat ini. Semua sudah memiliki vonis catatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal menunggu eksekusinya saja. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kita mengingat dosa-dosa kita, memohon ampun kepada Allah, mengiringi kehidupan kita pada akhirnya mendapatkan nikmat yang husnul khatimah, dapatkan jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pada saat di ICU semua betul,
Anak istri itu sudah tidak ada nikmat yang saya miliki, karena memang itu adalah amanah Allah, cuma hanya ketitipan saja. Pasrahan inilah yang juga Allah berikan kesempatan saya untuk kembali bertaubat. Kembali saya ingin mendapatkan kebaikan tambahan untuk bekal pulang ke kampung akhirat, habdat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini hanya tempat mampir, hanya rest area saja. Tujuan akhir kita adalah bertemu Allah, dan itu adalah mimpinya orang-orang yang beriman. Sekali lagi terima kasih Habib Nabil Al-Musawwa. Insyaallah kami ingin silaturahim terus, menjalin hubungan, dan memang kita harus butuh siraman-siraman rohani seperti apa yang sering diingatkan, bahwa ulama itu adalah penerus para rasul, penerus para nabi. Kami ingin butuh terus dibimbing oleh para ulama yang saleh, yang mudah-mudahan ini kami menjadi jalan yang terbaik untuk menyelamatkan hidup, untuk menjaga keluarga kita, untuk menjaga generasi-generasi terbaik ke depan ini. Terima kasih Pak Dedi dan seluruh pengurus UPZ. Terima kasih Ustadz Zakaria. Kami mohon maaf, salam dari seluruh pimpinan Badan Amil Zakat Nasional, karena di Basnas pun, Amil Basnas ini juga, alhamdulillah qadarullah juga termasuk banyak juga yang sedang isoman, dan alhamdulillah dengan doa-doa kita mudah-mudahan diberikan kembali sehat wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka sihhatan wal afiyatan. Amin. Mudah-mudahan ini akan menjadi doa terbaik kita pada sore hari ini, terutama doa ba'da asar di hari Jumat adalah doa yang senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz di Faisal Qasim, di Kepala Divisi Badan Amil Zakat Nasional. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat, seperti yang tadi kami sampaikan, ada ada beberapa pertanyaan yang kemudian nanti siapa yang bisa menjawab ini akan dapat reward ini dari Bank Syariah Indonesia sebesar Rp500.000. Ya, langsung saja pertanyaan pertama adalah sebutkan ya, ini dari materi yang tadi kita dengarkan dari Pak Dr. Dedi Soeharto. Pertanyaannya adalah nanti jawabannya bisa sebutkan jurus ke-7. Sebutkan jurus ke-7 yang tadi disampaikan dari Dr. Dedi Soeharto. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Sebutkan jurus ke-7. Manajemen melupakan kondisi. Dari siapa Pak Ustadz? Coba Supriyono, adik kelas dari Pak Dr. Dedi Soeharto. Betul Pak Supriyono. Jadi mohon Pak Supriyono bisa komunikasi ke kami ya untuk pendataan. Kebetulan ini kami mohon doanya juga, lagi isoman juga. Insyaallah. Ya, mohon doanya. Ya, kita saling mendoakan. Baik. Pertanyaan berikutnya ini dari materi Habib Nabil Al-Musawwa, bahwa tadi beliau sudah menjelaskan dalam kondisi COVID-19 ada ujur syar'i. Dalam mazhab Syafi'i dibenarkan memakai masker termasuk saat sujud. Itu merupakan pendapat siapa dan di kitab apa? Tadi beliau sudah memberi jawaban itu. Gimana Habibana, atau mau pakai pertanyaan itu, atau mungkin Habibana masih bergabung bersama kami ya? Masih. Pak Habibana boleh pakai pertanyaan lain Habibana? Iya. Mungkin agak diturunkan Habib pertanyaannya biar bisa pada jawab. Pertanyaannya biasa di majelis ulama, jadi mungkin saya ubah pertanyaannya, Gus Zakaria. Jadi pertanyaannya begini: zikir ya Allah itu siapa yang memasyarakatkan di Indonesia tadi? Saya cerita. Siapa? Al-Habibina Azib Munzir. Dari siapa nih? Siapa nih yang Agus PTSMI. Mas Agus. Mas Agus PTSMI. Mas Agus PTSMI. Sudah. Oke, nanti komunikasi dengan kami ya untuk pendataannya. Baik, terima kasih kepada Bank Syariah Indonesia KCP Gajah Mada yang sudah mensupport untuk acara pada kesempatan sore hari ini. Terakhir, mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Kita berharap acara kita, pertemuan kita, silaturahmi kita, doa kita jadi doa yang terbaik yang senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata saya Zaka Robir mengucapkan terima kasih. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Insya Allah nih nanti kalau sudah sebegitu antusias mungkin kita bisa agendakan untuk acara-acara berikutnya. Bukan gitu ya Ustadz Dedi dan Ustadz Faisal Qasim ya. Ya, setuju. Terima kasih Kiai Subhan, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang tidak tersebut nama satu persatu. Terima kasih atas kesediaan waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua nih yang sudah hadir ya. Izin menit ya, Pak Ustaz. Habibana, kasih. jazakallah Habibana. Ustaz Zakaria, bagusnya kita foto, Pak. Oh iya, bisa nggak bisa foto nih? Yang masih ada. Foto dulu. Dinyalakan videonya. Foto dulu, yuk. Ya Allah, ya Allah, ya. Semua kamera dinyalakan. Habib Novel masih Habib Nabil masih ada? Habib Nabil masih ada ya? Oh, kelihatannya udah live ya. Udah live. Ya yang ada nggak apa-apa lah yang ada. Oke. Apa? Yang ada aja. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Terakhir. Allahu witra yuhibbul witra. Ganjil. 1, 2, 3. Oke, enough ya, cukup ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Ustaz Bedi. Terima kasih. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih Pak Johan. Mohon izin. Ustaz Zakaria. Terima kasih. Mohon Ya, izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.